Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, akuntansi 4A yang beranggotakan Saya Farah Jovan Effendi. saya Nufatri Ayu Ningtyas. Saya Nurhanisa Diastriani. Saya Resi Arsita. Ya, Rinisat Wirataman. Kami akan menjelaskan setup database Accurate dan input transaksi perusahaan dagang dan jasa pada PT Sandang Makmur. Informasi perusahaan. PT Sandang Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang dan jasa. Perusahaan tersebut melakukan pembelian barang dagang berupa beberapa jenis kain secara kredit dari pemasok dan menjualnya secara kredit atau tunai kepada para pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menerima orderan jahit untuk menambah pendapatan usahanya. Pada 1 Desember 2020, perusahaan beralih ke pencatatan komputer menggunakan Accurate Accounting. Data awal perusahaan, mata uang menggunakan rupiah dengan rate 1, negara Indonesia dengan simbol Rp. Informasi periode perusahaan, nama perusahaan PT Sandang Makmur, alamat Jalan Wates, nomor 25, Sleman, Yogyakarta. Tanggal mulai atau tutup buku 30 bulan 11 2020, tahun fiskal 2020. Informasi pajak perusahaan, ada nomor seri faktur pajak NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan yaitu tanggal 1 bulan 5 2008, kode cabang 1, jenis usaha perdagangan kain dan jasa jahit, KLU SPT 98950. Data selanjutnya yaitu data berupa Excel yang terdiri dari 1. Daftar akun dan neraca saldo awal, 2. Daftar pelanggan dan saldo awal piutang, 3. Daftar pemasok dan saldo awal utang, 4. Daftar persediaan, 5. Daftar tipe aktiva tetap pajak, 6. Daftar tipe aktiva tetap, dan 7. Daftar aktiva tetap dan rincian aktiva tetap. Untuk masing-masing Excelnya yaitu yang pertama daftar akun dan saldo awal terdapat 42 akun dengan masing-masing saldo yaitu di debit maupun di kredit. Dengan datanya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk daftar pelanggan terdiri dari C01 PT Ceria saldo awal 10 juta, C002 PT Mekarjaya saldo awal 8 juta, C003 CV Mitra, C004 CV Baskara, dan C005 untuk tunai. Selanjutnya yaitu daftar pemasok dengan S01 PT Alaska, S02 CV Mutia, S03 Toko Aneka Ragam, dan S004 untuk tunai dengan masing-masing saldo awalnya. Yang keempat yaitu daftar persediaan terdiri dari 4 persediaan yaitu P01 kain kaos, P02 kain batik, P03 kain kantut, dan P04 kain brokat dengan rinciannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada daftar tipe aktiva tetap pajak dengan 11 tipe aktiva dengan masing-masing umur dan metodenya, dan datanya ada sebagai berikut. Selanjutnya ada daftar tipe aktiva terdiri dari 4 aktiva yaitu ada tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Selanjutnya ada daftar aktiva tetap dan rincian aktiva tetapnya dengan datanya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pembuatan file database Accurate. Ketik file name-nya, lalu OK. Isi kata kunci dengan supervisor lalu OK. Pilih bahasa Indonesia lalu lanjut. Pilih persiapan mahir lalu lanjut. Input mata uang rupiah. Lalu lanjut. Isi nama perusahaan dengan PT Sandang Makmur dan isi alamatnya Jalan Wates nomor 25 Sleman Yogyakarta. Lalu isi tanggal mulainya 30 November 2020. Lalu lanjut. Isi informasi pajak perusahaan. Isi kode cabangnya 1, jenis usaha perdagangan kain dan jasa jahit, lalu isi kode SPT. Lalu lanjut. Selanjutnya yaitu menghapus akun default yang tidak digunakan. Lalu impor daftar akun. Ambil data.
Lalu hapus nomor akun. Selanjutnya yaitu mendefinisikan kolom data sumber. Definisikan tipe akunnya. Lalu impor data. Ganti akun untuk ekuitas dan akun laba ditahan menjadi laba ditahan. Lalu lanjut. Selanjutnya mengisi akun untuk default mata uang. Lalu lanjut. Syarat pembayaran tambah 0 hari, 0%, 30 hari, keterangan neto 30, klik OK. Setelah itu tambah lagi centang COD, klik OK. Selanjutnya pajak tambah PPN nilai 10, kode T, keterangan pajak pertambahan nilai, akun pajak penjualan, PPN mas keluaran, akun pajak pembelian, PPN masukan. Setelah itu klik OK. Lanjut. Klik lanjut. Setelah itu klik untuk impor data dan berkas. Impor Excel. Pilih kedua daftar pelanggan dan saldo awal piutang. Klik open. Ambil data. Setelah itu hapus nomor pelanggan. Hapus. Klik yes. Setelah itu isi definisi kolom. Yang pertama nomor pelanggan, yang kedua nama pelanggan, yang ketiga mata uang, isi definisi rupiah, klik OK. Selanjutnya saldo awal. Selanjutnya pajak pertama, isi PPN, lalu klik OK. Setelah itu isi definisi tipe pelanggan umum, impor data, klik OK. Setelah itu lanjut, klik impor data. Setelah itu pilih file Excel. Setelah itu impor yang ketiga, open. Selanjutnya hapus nomor pemasok. Setelah itu isi definisi kolom. Yang pertama nomor pemasok, yang kedua nama pemasok, yang ketiga saldo awal, yang keempat pajak pertama, isi PPN, klik OK. Setelah itu impor data, klik OK, lalu lanjut. Klik lanjut. Selanjutnya input akun default barang sesuai dengan panduan. Klik lanjut. Pilih metode biaya Vivo dan klik lanjut. Selanjutnya impor data persediaan yang sudah dibuat. Kemudian hapus baris pertama pada data sumber, lalu mendefinisikan setiap kolomnya sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kolom default diisi dengan persediaan, kemudian diklik impor. Klik lanjut. Impor data aset tetap pajak yang sudah dibuat.
Kemudian hapus baris pertama pada data sumber, lalu mendefinisikan setiap kolomnya sesuai dengan ketentuan. Klik impor dan klik lanjut. Untuk langkah selanjutnya, ambil data daftar tipe aktiva tetap. Hapus tipe aktiva tetap, kemudian sesuaikan kolom data sumber dengan definisi kolomnya. Kemudian import data, kemudian lanjut, kemudian pilih daftar tipe aktif tetap dan rincian aktiva tetap, ambil datanya. Kemudian hapus tipe aktiva tetap, sesuaikan kolom data sumber dan definisi pada setiap kolomnya. Kemudian import data, kemudian pilih akhir. Selanjutnya adalah mengkoreksi neraca saldo klasik pada periode 30 November 2020 dengan cara klik 2 kali pada akun opening balance equity dan ganti dengan akun laba ditahan. Lakukan dengan cara yang sama sampai buku besar rinci menjadi kosong. Setelah semua selesai, buku besar rinci menjadi kosong dan klik perbarui. Transaksi 2 Desember 2020 memberi kredit barang dagang kepada PT Alaska dengan data sebagai berikut. Masuk ke pembelian, faktur pembelian, isi pemasok dengan PT Alaska, lalu isi nomor faktur, isi tanggal 2 Desember 2020, dan isi term net 30, lalu isi barangnya yaitu 20 kain kaos dan 10 kain katun. Isi deskripsi yaitu pembelian barang dagang secara kredit dari PT Alaska. Kemudian isi beban angkut pembelian sebesar 75.000, lalu simpan dan tutup. 2 Desember 2020 membayar tagihan rekening listrik, air, dan telepon sebesar 450 dengan menggunakan kas kecil. Masuk ke kas bank, pembayaran, lalu paid from kas kecil, isi nomor transaksi, dan tanggal 2 Desember 2020, memonya pembayaran utang beban. Akunnya yaitu utang beban sebesar 450.000, lalu simpan dan tutup. 3 Desember 2020 membayar pemasangan iklan sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Masuk ke buku besar bukti jurnal umum, isi nomor transaksi, dan tanggal 3 Desember 2020, deskripsinya pembayaran iklan dibayar di muka.
untuk akunnya, yaitu iklan dibayar di muka sebesar 1.200.000 dan kas bank 1.200.000, lalu simpan dan tutup. 5 Desember 2020 menjual barang dagang secara tunai kepada PT Mekarjaya. Masuk ke penjualan, faktur penjualan, isi nama pelanggan dengan PT Mekarjaya. Lalu isi nomor faktur dan isi tanggalnya 5 Desember 2020 dengan termnya COD. Lalu isi item dengan 10 kain batik dan 15 kain brokat. Isi deskripsi yaitu penjualan barang dagang tunai pada PT Mekarjaya. Kemudian isi biaya kirim sebesar 50.000 dan akunnya yaitu beban luar usaha, lalu klik bayar. Kemudian isi nama transaksinya dan ganti tanggalnya 5 Desember 2020. Lalu simpan dan tutup. Tanggal 8 Desember 2020 pembelian perlengkapan kantor. Ubah tanggal 8/12/2020 keterangan pembelian perlengkapan kantor. Akun perlengkapan kantor pada kas dan bank sebesar 2.500.000. Simpan dan tutup. Tanggal 10 Desember 2020 penerimaan pendapatan jasa dari orderan penjahit. Ubah tanggal 10/12/2020 keterangan penerimaan pendapatan jasa. Akun kas bank pada pendapatan jasa sebesar 1.750.000. Simpan dan tutup. Tanggal 11 Desember 2020 penerimaan pelunasan piutang dagang. Ubah PT Ceria, isi from nomor, payment date 11/12/2020, request date 11/12/2020, centang bayar, simpan dan tutup. Tanggal 13 Desember 2020 pembelian mesin jahit sebesar 10 juta dibayar 40%. Ubah tanggal 13/12/2020 keterangan pembelian mesin jahit. Akun mesin jahit sebesar 10 juta, kas bank sebesar 40 juta, utang dagang sebesar 6 juta. Nama pemasok PT Aneka Ragam. Simpan dan tutup. Transaksi tanggal 14 Desember 2020 membayar utang kepada CV Mutia sebesar 9 juta rupiah. Nomor formulir diisi dengan SM-BKK022 dan tanggalnya diisi dengan 14 Desember 2020. Kemudian centang bayar dengan jumlah 9 juta rupiah. Dan memo diisi dengan pelunasan utang dagang. Kemudian klik simpan dan tutup. Transaksi 16 Desember 2020 menjual barang dagang secara kredit kepada PT Ceria, yaitu berupa kain kaos dan kain batik. Nomor transaksi diisi dengan SM-FPJ002 dan tanggalnya diisi dengan 16 Desember 2020. Dan term diisi dengan net 30. Dengan barang berupa 25 kain kaos seharga 90.000 dan 10 kain batik seharga 70.000. Maka totalnya menjadi 2.950.000 dengan PPN sebesar 295.000 dengan biaya pengiriman sebesar 30.000. Maka total ordernya yaitu 3.275.000. Klik simpan dan tutup. Transaksi 18 Desember 2020 membayar utang kepada PT Alaskan dengan nomor faktur ALS-PJ 1100 dengan nomor formulir SM-BKK033 dan tanggal pembayaran 18 Desember 2020. Memo diisi dengan pelunasan utang dagang, kemudian centang bayar,
dengan jumlah 2.330.000, kemudian klik simpan dan tutup. Transaksi 19 Desember 2020 telah diselesaikan orderan jahit dari CV Baskara sebesar 5 juta dan baru diterima kas sebesar 3.500.000. Dengan nomor transaksi SM-JV005 dan tanggal 19 Desember 2020. Dan deskripsi diisi dengan penyelesaian pesanan order jahit. Sehingga jurnalnya yaitu debit kas bank sebesar 3.500.000, debit piutang dagang sebesar 1.500.000, dan kredit pendapatan jasa sebesar 5 juta. Lalu klik simpan dan tutup. Pada 23 Desember 2020, PT Ceria mengembalikan sebagian barang dagang yang dibeli pada tanggal 16 Desember. Nomor faktur SMFPJ 002 karena rusak dengan rincian sebagai tas. Klik penjualan, kemudian faktur penjualan. Dari PT Ceria pada tanggal 23 Desember 2020 dengan nomor faktur SM-FPJ strip 002 dengan deskripsi retur penjualan dari PT Ceria. Kain kaos banyak 2 unit seharga 90.000. Kemudian klik simpan dan tutup. Pada 26 Desember 2020 pembelian barang dagang kredit pada PT Mutiara dengan nomor faktur TA-PJ2100 dengan nilai 30. Kemudian pilih aktivitas penjualan, pilih faktor penjualan. Dari CV Mutiara dengan nomor faktur MTA-PJ-2100 pada 26 Desember 2020. Term nilai 30. Kain kaos sebanyak 15 unit seharga 85.000. Kemudian kain biokal sebanyak 20 unit dengan harga 30.000. Deskripsi pembelian barang dagang secara kredit dari CV Mutiara. Simpan dan tutup. Pada 20 Desember 2020 pembayaran utang atas pembelian mesin jahit utang pada toko aneka sebesar 6 juta. Kemudian pilih buku besar, kemudian pilih bukti jurnal umum dengan nomor faktur SM-JV 006 tanggal 27 Desember 2020. Deskripsi pembayaran utang atas pembelian mesin jahit. Kemudian pilih utang dagang sebesar 6 juta pada kas bank sebesar 6 juta. Kemudian klik simpan dan tutup. Pada 28 Desember 2020 pembayaran beban gaji karyawan sebesar 7.500.000 dilakukan secara kas. Kemudian pilih kas dan bank, kemudian pembayaran. Pilih kas dan bank dengan manufaktur SM-PJ BKK 004 pada 28 Desember 2020. Memo pembayaran gaji karyawan beban gaji sebesar 7.500.000. Kemudian klik simpan dan tutup. Penyesuaian perlengkapan kantor telah digunakan sebesar 1.500.000. Dicatat pada jurnal umum dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan deskripsi penyesuaian perlengkapan kantor dengan akun beban perlengkapan debit 1.500.000 dan akun perlengkapan kantor kredit 1.500.000. Selanjutnya adalah penyesuaian beban iklan untuk bulan Desember 2020 sebesar 100.000 dicatat pada jurnal umum dengan tanggal 31 Desember 2020. Deskripsi penyesuaian beban iklan dengan akun beban iklan debit 100.000 dan iklan dibayar di muka kredit sebesar 100.000. Selanjutnya adalah diterima rekening koran dari Bank BCA per tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama, pendapatan bunga 2 juta dengan akun pendapatan di luar usaha dan beban administrasi 250.000 dengan akun beban di luar usaha dicatat pada jurnal umum tanggal 31 Desember 2020 dengan deskripsi penerimaan pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha.
dengan akun kas bank sebesar 1.750.000 debit dan beban luar usaha debit 250.000 dan pendapatan luar usaha 2 juta kredit. Yang terakhir, beban penyusutan aktiva tetap dengan proses akhir tutup bulan, yaitu dengan cara pilih aktivitas periodik dan proses tutup bulan ganti periode menjadi Desember 2020. Laporan keuangan PD Sandang Makmur, yaitu yang pertama ada neraca saldo klasik, ubah tanggal menjadi 31 bulan 12 2020. Berikut merupakan neraca saldo klasik dari PD Sandang Makmur. Selanjutnya merupakan laporan laba rugi dari tanggal 1 bulan 1 2020 sampai dengan 31 bulan 12 2020. Berikut merupakan laporan laba rugi dari PD Sandang Makmur. Selanjutnya adalah laporan arus kas metode tidak langsung dari periode 1 2020 sampai dengan periode 12 2020. Berikut merupakan laporan arus kas metode tidak langsung dari PD Sandang Makmur. Yang terakhir merupakan laporan arus kas menggunakan metode langsung dari periode 1 2020 sampai dengan periode 12 2020. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.